Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Muhammad Alfaryadani, NIM 19317300059. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Sebelum itu, kita harus paham apa sih topologi jaringan. Kita sebenarnya itu kalau secara teori, topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Saya kasih pemahaman mudah. Ini kan topologi jaringan ini seperti inilah. Kalau ini kan ada komputer satu, ini komputer satu, kan saling terhubung. Nah, itu kan namanya jaringan komputer. Nah, itu kan kalau komputernya dua kan penempatannya simpel. Kalau komputernya banyak kan itu kan butuh kayak cara penempatan, terus cara menghubungnya gimana. Itu yang dimakan topologi. Nah, topologi itu ada berbagai jenis cara penempatannya. Yang pertama saya bahas dengan topologi bus. Gimana sih kita mengenali topologi bus itu? Ciri khasnya mudah kok. Itu kalau topologi bus itu setiap node itu kayak ada garis lurus, ini kayak gini lah gambarnya. Ini topologi bus. Ini kan ada garis lurus, terus ini lainnya ini di atas bawah sama ini. Jadi ini terminal. Nih. Jadi ini kenapa dipanggil topologi bus? Ini kan bentuknya kan seperti apa namanya? Kursi dalam bus itu. Nah, itu sehingga disebut topologi bus. Kalau masalah keuntungan kekurangan itu, keuntungannya jelas itu sederhana, murah karena cuma gitu aja, simple. Tapi kekurangannya itu lah ini. Kalau ada traffic lalu lintas data, itu kan kalau ini kan bahaya. Kalau ini mau ngirim ke sini, ngirim sini kan jadi kan lambat. Soalnya kan cuma satu jalan, nggak ada jalan lainnya. Setiap barrel konektor yang digunakan setiap penghubung memperlama sinyal elektrik dan dikirimkan, dan kebanyakan menghalangi sinyal dapat terima dengan benar. Ini termasuk topologi paling lambat, soalnya ya gitulah. Dan paling parahnya kalau kekurangan topologi bus ini loh, kalau di tengah ini ada terus ke error di sini atau ada apa-apa di sini, udah down semua. Itu kelemahan topologi bus. Terus yang kedua, topologi star. Nih bentuknya kayak gini, topologi star. Yang ini star. Gimana cara kita mengenalinya? Simple kok. Yang jelas itu topologi star itu komputer, terus tengahnya dikasih hub atau switch. Nanti komputernya dihubungnya situ. Jadi hub switch itu sebagai perantaranya. Simple. Terus kalau keuntungannya, saya jelaskan mudah instalasi. Soalnya kan tengah kan udah ada switch. Kan kalau mau nambah komputer lagi, tinggal nambah komputer, hubungan kabelnya, terus hubungan switch. Kan port switch atau hub kan banyak tuh. Lah itu di situ tinggal dihubungkan. Terus kerugiannya itu kalau kalau hub kan kita kan kalau start kan itu kan fokus butuh semua hub atau switch. Nah, kalau hub atau switch itu rusak, udah hancur topologinya. Terus apalagi ya, terus terbatas maksudnya kliennya itu terbatas stok jumlah port yang ada di hub atau switch loh. Jadi ya gitu, kekurangannya di situ. Terus ketiga, kita akan membahas ring itu bentuknya seperti ini. Ring itu ini kayak cincin, penataannya kayak cincin. Jadi komputer terhubung, jadi muter ini. Bentuknya kayak lingkaran tuh, jadi ring penataannya. Jadi muter jaringan data, mau lewat kiri bisa, lewat kanan bisa, terserah. Nah itu. Terus keuntungannya ini, ring ini kalau ada trouble di salah satu komputer, satunya kan masih jalan, data masih bisa jalan. Jadi gini, kalau kan lingkaran gini tuh. Nah, kalau yang kiri, komputer kiri ini trouble, kan masih ada jalan yang kanan, jadi masih jalan datanya. Tapi kalau dua-duanya ya udah berhenti, kena collision. Terus yang jelas kerugiannya apa ya? Kayaknya ya itu kerugiannya. Kalau ada cuma muter aja lah. Kerugiannya itu nggak bisa ditambah susah dalam instalasi. Soalnya kan itu kan ring muter ini. Jadi kalau mau nambah baru kan sejak jelas kan tambah ke tengahnya. Jadi harus komputer sana sama sini kan. Nah,
Itu yang susah di situ, kekurangannya. Yang 4 ini topologi paling sempurna tapi yang paling mahal, topologi mesh. Topologi mesh bentuknya begini. Jadi ini setiap komputer ini terhubung. Jadi komputer satu terhubung ini sini. Jadi semua komputer terhubung. Cara kenalnya itu jangan terpancing loh. Ini bentuknya kayak kalau contoh itu bentuknya kayak seperti bintang. Tapi itu namanya topologi mesh. Ya biasanya itu di soal-soal teori ini sering menjebak topologi mesh. Nah, topologi mesh itu tentang apa? Yang jelas itu aman. Jadi kalau satu trouble nggak bakal ada data yang rusak. Soalnya kan simple. Kan jalannya kan semua yang terhubung. Jadi satu rusak kan satu komputer masih bisa terhubung. Jadi paling aman sini. Topologi paling aman sini. Terus kekurangannya yang jelas itu jelas mahal. Soalnya kan saya komputeran terhubung, kan butuh kabel yang bawahnya. Terus instalasinya itu ya susah, soalnya susah. Terus keuntungannya itu troubleshootingnya. Jadi troubleshootingnya kalau ada error kan tahu yang rusak mana yang terbaik itu tanpa mengganggu yang lainnya. Tuh topologi mesh. Terus yang terakhir topologi tree. Topologi tree itu gimana analoginya? Seperti akar pohon. Jadi itu ya ini kayak akar pohon. Jadi itu dinamakan topologi tree. Keuntungannya apa? Topologi tree ini bisa digunakan untuk topologi yang jauh. Kan persisnya kan kayak akar. Jadi hub terus ini kayak cabe ini terus bercabang lagi. Jadi jauh. Terus kekurangannya di sini kan ini kan membutuhkan dana banyak. Jadi perancangannya harus matang. Jadi gak bisa asal langsung bikin, gak bisa, harus matang dulu, pendapatannya di mana-mana. Soalnya pengeluaran juga banyak di tri ini. Udah, terus apa lagi? Udah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang oscillator dan TCP/IP. Sebenarnya itu dua itu sama aja. Sama-sama proses komunikasi data antar komputer dalam jaringan komputer. Yang beda kan apa sih? Cuma bagian aja sama cara kerjanya. Kalau di oscillator itu ada lapisan fisikal, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, sedangkan di TCP/IP cuma ada network access, internet, transport, application. Cuma perbedaannya cuma di situ, cara kerjanya. Tapi sama-sama proses komunikasi data antar komputer. Ya, itu dah perbedaannya. Sekian, terima kasih. Itu penjelasan saya. Kalau ada salah kata ya dimaafkan. Soalnya ini tadi grogi. Ya gitulah. Semoga kata-kata saya tadi bisa dipahami dengan mudah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.